Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang pada hari ini, hari Senin tanggal 26 September 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini dalam kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 18 bagian B, dan yang kedua Yohanes pasal 20 ayat 27. Firman Tuhan bagi kita saya bacakan dari Puji dan Janji. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, hidup dalam percaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita selalu membutuhkan tanda sebagai bukti atas kebenaran atau fakta yang terjadi. Sebaik apapun kata-kata yang disampaikan, akan lebih meyakinkan jika hal itu disertai dengan tampilan atau bukti yang kelihatan. Sehingga tanda menjadi alat bantu yang meyakinkan bahwa telah terjadi sesuatu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini kita mengetahui bahwa setiap Allah berjanji maka selalu disertai dengan bukti yang nyata bagi umatnya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak pernah ingkar terhadap janji dan kebenaran yang disampaikannya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini ada dua contoh yang diberikan kepada kita untuk merenungkan dan sekaligus juga merefleksikannya dalam kehidupan kita. Yaitu contoh yang pertama adalah umat Tuhan yang menderita akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu kemudian dalam kasih dan rahmat-Nya Allah berjanji untuk memulihkan mereka. Dan hal itu telah dilakukan oleh Allah. Tuhan Allah mengampuni mereka, Tuhan Allah mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Contoh yang kedua dalam bagian ini adalah Thomas. Bapak Ibu Saudara, Thomas adalah salah satu murid Yesus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Thomas. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebelum ia menyaksikannya sendiri bahwa Yesus ada di hadapannya. Atas ketidakpercayaan Thomas, maka Tuhan Yesus
berkenan menampakkan diri kepadanya secara pribadi. Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka pada tangan dan juga lambungnya. Bahkan Tuhan Yesus meminta Thomas untuk melihat langsung, bahkan mencucukkan jarinya kepada bekas luka yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk Thomas agar Thomas tidak gugur imannya. Sekaligus dalam bagian ini, dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan setiap janji yang telah diberikan kepada murid-muridnya pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati segala hal yang diucapkannya bagi umat. Sehingga dari perenungan firman Tuhan ini, pertanyaan bagi kita, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Tidak lain adalah firman Tuhan merindukan kita agar hidup dalam percaya. Percaya kepada setiap hal yang Tuhan Yesus sampaikan dan janjikan kepada kita. Bagaimanakah cara kita mewujudkan hidup dalam percaya? Melalui kesaksian firman Tuhan ini, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengar dan lakukan perintah Tuhan. Artinya bahwa kita tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Sebab dalam setiap perintah yang Tuhan sampaikan, terkandung janji, keselamatan, perlindungan, dan pemulihan. Bahkan dalam setiap perintah yang Tuhan Yesus sampaikan, terkandung janji pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena itu yang pertama, dengar dan lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, tidak ragu-ragu melangkah dalam iman untuk meraih janji Tuhan. Saat kita bekerja, saat kita bersekolah, saat kita dalam keadaan sakit, saat kita mengalami tekanan atau pergumulan-pergumulan, saat dalam keadaan apapun, jangan ragu-ragu melangkah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada pemeliharaan di dalam janji Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup dalam iman berarti bahwa apabila selama ini kita menjauh dari Tuhan, maka sekarang waktunya bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Yeremia 31 ayat 18 bagian B mengatakan, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkau Tuhan Allahku. Umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah penyelamat. Karena itu tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Sehingga ketika kita telah menjauh dari Tuhan, maka sekarang waktunya bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan menerima janjinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam percaya adalah sebuah tindakan yang harus kita wujudkan dalam meresponi janji Tuhan. Ketika Tuhan tidak pernah ingkar janji, apakah kita masih meragukan Tuhan dalam kehidupan kita? Jika Tuhan telah dan tetap menyertai kehidupan kita sampai hari ini, apakah kita masih tidak percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dalam percaya kepada Dia. Tuhan itu baik dan Ia pasti menggenapi janjinya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Ia akan memelihara kehidupan kita. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Datanglah
dan berbaliklah kepada Tuhan, maka di situ kita akan menerima rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam percaya kepada Engkau, sebab di dalam Engkau-lah kami akan menerima janji, menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, menerima pertolongan yang datangnya dari Engkau saja. Mampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau dalam iman yang benar, dan mampukan kami untuk tetap hidup bergantung kepada Engkau Bapa, sehingga kehidupan kami akan berkenan di hadapan Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi, oleh karena pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan pergumulan-pergumulan lain di tengah-tengah keluarga. Kami mohon Tuhan menolong, melawat dan memulihkan mereka, sehingga mereka akan bersukacita dalam anugerah kasih Allah tiap-tiap hari. Tuhan membuat semua jemaat-Mu berhasil dan beruntung dalam segala hal yang mereka usahakan dan kerjakan dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Akhirnya ya Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang lainnya, bahkan juga bangsa dan negara Indonesia ini kami serahkan dalam kasih dan berkat Allah. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini, Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya, selamat hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.